semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah klik video aku, selalu nontonin juga dan gak pernah ketinggalan setiap aku upload video. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar ya, amin. Alhamdulillah aku masih bisa share kembali rutinitas aku di hari ini. Ini adalah kegiatan aku pagi-pagi ya mams. Jadi tadi tuh pas bangun tidur ya sholat subuh, kemudian aku lanjut lagi bikin lauk untuk anak aku. Tadi aku habis bikin nasi goreng pakai ati gitu. Nah sekarang aku lanjut lagi mau cuci piring dan juga mau masak nasi. Jadi hari ini tuh aku libur masak. Udah direncanain sih mams, karena masih ada lauk yang kemarin udah dipanasin juga. Nah kalau lauknya habis, nanti siang atau sorenya kita mau beli mie ayam aja atau enggak bakso. Oke, sekarang aku lanjut lagi mau masak nasi karena tadi tuh kita udah sarapan dan nasinya tuh habis. Jadi aku mau masak nasi dulu. Nah karena aku tuh kan masak nasi emang gak pernah banyak-banyak ya mams. Paling porsinya itu cukup sampai makan seharian atau enggak sampai besok untuk sarapan. Karena kalau banyak-banyak takutnya tuh nasinya jadi bau atau enggak jadi kering. Oke, hari ini aku mau membahas tentang rumah dan bahagia. Kira-kira apa hubungannya ya? Yang sudah kita tahu, rumah adalah tempat di mana kita dan keluarga tinggal, entah itu di rumah komplek atau tinggal di lingkungan biasa, apartemen, rumah milik sendiri, sewa, ngontrak, atau di rumah orang tua sekalipun. Rumah juga menjadi tempat di mana kita menghabiskan waktu dan melakukan segala kegiatan. Rumah juga dapat memberi kenyamanan dan kebahagiaan bagi penghuninya. Tapi terkadang ada aja ya rasa bosan atau ngerasa rumah yang kita tinggali itu nggak sempurna. Apalagi untuk kita nih ibu rumah tangga yang full 24 jam hanya diem di rumah aja. Pasti pernah dong ya ngerasa kayak gini. Dan itu wajar banget ya mams, namanya juga manusia ya. Tapi kalau perasaan itu dipendam terlalu lama juga nggak bagus loh mams. Karena itu akan sangat mengganggu dan ujung-ujungnya kita jadi nggak betah tinggal di dalam rumah yang sekarang kita tempatin. Nah, oleh karena itu, kita perlu mencari kebahagiaan dengan tinggal di dalam rumah yang tidak sempurna. Di video kali ini, aku mau berbagi tips cara menemukan kebahagiaan di dalam rumah. Yuk, simak terus videonya ya. Tips yang pertama, supaya kita bisa menemukan kebahagiaan, maka kita perlu berhenti membandingkan diri kita dan apa yang sudah kita punya dengan orang lain, termasuk membandingkan rumah dan isinya ya mams. Biasanya pas kita main ke rumah temen atau ke rumah saudara, terus kita perhatiin tuh isi rumahnya, perabotannya, semua bagus-bagus ya. Terus mulai deh membandingkan dengan isi rumah kita. Atau pada saat kita nonton house tour atau room tour beberapa channel di YouTube, rumahnya serba pink, rumahnya serba ungu, dapurnya, perabotannya, semuanya lucu-lucu banget. Dan muncul lagi deh rasa kepengen dan membandingkan lagi. Padahal sebenarnya tuh apa yang kita lihat di sosial media gak semuanya benar-benar real dari seluruh kehidupan mereka mams. Misalnya nih, kalau kita lihat ada postingan yang seluruh sudut rumahnya itu rapi, bersih dan estetik, percaya deh, sebenarnya semua itu hanya untuk kepentingan foto yang akan diupload di Instagram atau untuk syuting di YouTube mams. Pasti ada kalanya di mana rumah mereka pun juga sama ya seperti kita, kadang kotor dan juga berantakan. Kita juga harus bisa membedakan antara terinspirasi dan terintimidasi ya mams.
Terinspirasi itu kalau kita mendapatkan pencerahan dari sesuatu yang kita lihat dan kita dengar, yang akan membuat kita menjadi semakin semangat. Semangatnya itu yang positif ya, dan terkontrol untuk melakukan yang lebih baik seperti yang kita lihat dan kita dengar itu. Tapi kalau terintimidasi itu adalah saat kita terobsesi untuk mengikuti apa yang kita lihat dan kita dengar. Biasanya kita akan kehilangan kontrol. Apakah kita mampu untuk mengikuti apa yang kita lihat dan dengar itu? Kita pun meniru semua yang kita tonton tanpa kesadaran penuh atas apa yang dilakukan. Tips yang selanjutnya supaya kita bisa menemukan kebahagiaan di dalam rumah, coba deh kita mengisi waktu luang kita dengan membersihkan ruangan dan perabotan yang ada di dalam rumah yuk mams. Karena dengan kita membersihkan barang-barang yang jarang dipakai atau barang-barang yang udah lama, biasanya itu akan menghadirkan suasana yang baru. Misalnya nih, kadang kan kita suka bosan ya dengan beberapa ruangan yang ada di dalam rumah. Contohnya aja seperti ruangan dapur. Karena kan ibu rumah tangga lebih banyak menghabiskan waktunya di sini ya mams. Nah, coba deh kita bisa mulai bersihkan area sink wastafel. Kita bisa bersihkan dengan baking soda atau enggak citron. Atau kita juga bisa merapihkan kabinet kitchen set atau menata kembali barang-barang sambil milih-milih lagi tuh barang-barang yang jarang dipakai. Kita juga bisa coba merubah suasana baru supaya rumah kita itu terasa baru juga ya mams. Atau kita juga bisa merubah posisi meja makan atau mengganti taplaknya atau menambahkan vas bunga. Pasti bakalan kelihatan berbeda deh. Tips yang selanjutnya, kita bisa berikan sentuhan baru pada ruangan dan perabotan lama. Misalnya nih, kita bisa simpan vas bunga dengan tanaman yang hidup di meja makan, di dapur, atau di atas ambalan. Atau bisa juga disimpan di meja TV. Atau kita juga bisa simpan seperti pengharum ruangan di ruang tengah atau di kamar supaya lebih wangi seger gitu ya mams rumah kita. Atau kita juga bisa ganti cat ruangan rumah atau ganti tembok kamar dengan wallpaper kesukaan kita. Atau bisa juga menambahkan figura sederhana di dinding kosong. Itu pasti akan membuat kita betah di dalam rumah. Tips yang selanjutnya, kita bisa organisasikan barang-barang di rumah dengan baik. Misalnya nih di dapur lagi ya, kita bisa kategorikan barang-barang di dapur seperti bumbu-bumbu dapur. Kita bisa simpen berdekatan dengan kompor atau laundry room. Kita bisa dekatkan keranjang baju kotor, deterjennya, hangernya, jepitannya, semuanya disimpan secara berdekatan. Tapi mungkin di sini masih ada beberapa teman-teman yang masih mencuci pakai tangan. Gak apa-apa ya mams. Fasilitas memang bisa memudahkan kita dalam beraktivitas, tapi fasilitas bukan satu-satunya hal yang bisa bikin kita bahagia. Kita tetap harus memanfaatkan dan merawat apa yang sudah kita punya ya, agar terciptanya rasa bersyukur dan bahagia. Nah, kalau kita sudah mengorganisasikan barang-barang di dalam rumah, maka kita jadi bisa tahu ya barang mana nih yang berlebihan dan barang mana yang jarang digunakan dan barang mana yang sering kita pakai terus stoknya tuh sudah habis, supaya barang-barang yang ada di dalam rumah kita juga jadi lebih efisien dan efektif supaya terhindar dari yang namanya mubazir, dan itu akan menghadirkan kebahagiaan karena ada banyak clutter yang bisa kita hindari. Oke, tips yang selanjutnya agar kita bisa menemukan kebahagiaan di dalam rumah, kita bisa coba masak masakan kesukaan kita dan keluarga mams. Kalau aku misalnya mulai ngerasa bosen nih di rumah, biasanya aku suka bikin-bikin cemilan, walaupun sederhana aja dan simple, tapi itu bisa membuat mood aku jadi lebih ceria dan bahagia mams. Apalagi makannya tuh bareng-bareng sama anak dan suami, atau sambil ngobrol-ngobrol.
Dan ini adalah kegiatan aku di sore hari ya mams, karena di rumah tuh lagi nggak ada stok cemilan. Jadi aku mau bikin ubi goreng aja nih mams. Kemarin aku beli di pasar ubi udah diplastikin gitu. Seplastiknya tuh 10.000. Selain digoreng, biasanya aku juga suka bikin bola ubi. Tapi karena sekarang tuh aku pengen bikin yang simple aja, jadi aku mau digoreng aja. Dan tips yang terakhir, supaya kita bisa menemukan kebahagiaan di dalam rumah, maka kita bisa belajar merasa cukup ya mams. Rasa cukup bukan berarti kita malas untuk mencapai sesuatu, tapi merasa bahwa semua yang sudah kita punya sekarang memang sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang untuk bisa bahagia, kita cuman perlu menghadirkan rasa cukup di dalam hati kita. Kita bisa coba mengambil waktu jeda sebentar untuk menikmati apa yang sudah ada dan apa yang sudah kita punya sekarang mams. Itu bisa menghadirkan rasa nyaman sendiri di dalam hati. Dan yang paling terpenting adalah banyak-banyakin bersyukur lagi ya mams. Semakin banyak bersyukur, semakin kita mengapresiasi kehidupan yang sudah kita punya. Kita pun jadi ngerasa bahwa kita sudah memiliki hidup yang bermakna. Oke, cukup sampai di sini aja video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.